فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selesai kita dari membahas tentang sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengapa jika ingin menafsirkannya dengan ru'yah. Tapi ma'isbati sifatil ain. Tapi disertai dengan menetapkan sifat mata. Nah, boleh diartikan langsung Allah melihat, tapi jangan dinafikan sifat apanya? Matanya. Nah, karena itu konsekuensinya. Konsekuensi bahwasanya kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki mata, konsekuensinya adalah Allah melihat dengan apa? Mata tersebut. Nah, sampai yang keempat udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, qauluhu qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mendebatmu, yang berdiskusi denganmu tentang suaminya. Qaulah. Dan dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Zakar al-mu'allif rahimahullah fi itsbati sifatai as-sam'i wal basari ayatin sab'ah. Allah Subhanahu wa taala atau beliau menulis di sini menyebutkan untuk menetapkan dua sifat mendengar dan melihat 7 ayat. Al-ayatul ula qauluhu ta'ala qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Qad litahqiq. Qad maknanya litahqiq. Ini masuknya pada fi'il madhi. Maka memberikan faedah tahqiq. Selain makna tahqiq, jika masuk pada fi'il madhi, qad juga bermakna apa? Qad. Selain tahqiq, yang belajar jurunya. Qad kalau masuk pada fi'il madhi apa maknanya? Qurb. Menunjukkan dekat waktunya. Qad qamatis shalah. Sudah ditegakkan belum salatnya? Belum, tapi apa? Dekat waktunya dengan penegakan apa? Salat. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Bukan telah ditegakkan apa? Salat. Nah, salat akan segera ditegakkan. Waktunya maknanya dekat. Wal mujadilah, dan wanita yang mendebat itu adalah hiyallati ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tashtaki zaujaha. Wanita yang datang kepada Nabi mengadukan suaminya. Hina zahara minha, ketika melakukan zihar kepadanya. Wa zihar, dan zihar itu artinya adalah an yaqula rajulu li zaujatihi. Seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Kamu bagiku adalah seperti punggung ibuku. Maknanya apa? Haram baginya untuk mencampurinya. Itu maknanya. Dia samakan dengan ibunya karena dia tidak ingin mencampuri istrinya. Ini namanya zihar. Dari kata-kata zahrun, punggung. Ini artinya zihar. Seorang suami berkata kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku. Artinya apa? Haram untuk dicampuri. Maka sang istri ini datang kepada Nabi mengadu. Bagaimana ini suamiku mengharamkan aku atas dirinya? Dia mengatakan tidak akan mencampuriku seperti dia tidak mencampuri siapa? Ibunya. Namanya zihar. Dari kata-kata zahrun. Au kalimah nahwaha. Atau satu kalimat yang semisal itu.
Wa kana zihar fil jahiliyah talaqan ba'inan. Dan dahulu zihar ini di masa jahiliyah dianggap sebagai talak bain. Talak bain, talak putus langsung, nggak ada rujuk lagi. Jadi kalau mereka ingin mentalak istrinya, nggak mau balik lagi, nggak mau rujuk lagi, mereka lakukan apa? Zihar. Mereka langsung dia anggap istrinya seperti punggung ibunya. Yang nggak boleh lagi selama-lamanya untuk apa ini? Dicampuri. Itu maknanya. Faja'at tashtaki ila Rasulullah SAW. Maka dia datang mengadu kepada Nabi SAW. Wa tabayyana lahu wa tubayyinu lahu kaifa yutalliquha hadzal rajul. Dzalika talaqal ba'in. Dan dia menjelaskan kepada Nabi bagaimana laki-laki itu mentalaknya dengan talak seperti itu, talak ba'in, talak putus. Wa hiya ummu auladih, padahal dia adalah ibu dari anak-anaknya. Nah, wa kanat tuhawirun nabiyya sallallahu alaihi wasallam aitu rajihul kalam. Dan saat itu wanita itu berdialog dengan Nabi SAW, yaitu menukar kata, ada dialog dari dua arah. Fa aftahallahu azza wa jalla bima aftaha bihi fil ayatil mazkur. Maka Allah pun memberikan fatwa, ngasih jawaban langsung dari langit. Sebagian dari awal-awal surat apa ini? Al-Mujadilah. Wa syahid min hadil ayah. Inti dari ayat ini adalah qauluhu, ucapan Allah, qad sami Allahu qaulal lati tujadilu. Sungguh Allah telah mendengar. Ingin menetapkan sifat pendengaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadza itsbatus sam'i lillahi subhanahu wa ta'ala wa annahu yasma'ul aswat mahma ba'udat wa mahma khafiyat. Di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat pendengaran bagi Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya Allah mendengar suara-suara bagaimanapun jauhnya dan bagaimanapun pelannya suara itu. Allah mampu mendengarnya. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, tabaraka au qalat alhamdulillah alladzi wasi'a sam'uhu al-aswata. Ini aswata, bukan aswati, karena ini bukan jamak muannas salim. Taknya tak asli, sautun. Nah, yang jamak muannas salim taknya tak tambahan. Muslimatun jamaknya muslimatun. Nah. Berkata Aisyah, Maha Agung Allah, tabarak itu ta'azama. Maha Agung Allah dan alhamdulillah yang pendengarannya meliputi segala suara. Maha Agung Allah atau alhamdulillah yang pendengarannya meliputi segala suara. Inilah fi nahiyatil bait. Sungguh aku berada di sudut rumah. Aisyah di situ juga, di sudut rumah. Satu rumah dengan mereka. Wa inni la yakhfa alayya ba'du hadithiha. Wa inni la yakhfa alayya ba'du hadithiha. Dan sesungguhnya tersamarkan atasku sebagian pembicaraan mereka. Aku saja yang di rumah tidak mendengar sebagian pembicaraan Rasul dengan wanita itu. Ini ternyata Allah bilang apa di atas langit? Qad sami'a, Allah sudah dengar. Makanya dipuji dan diagungkan oleh Aisyah. Aku di rumah itu saja sebagian pembicaraan mereka tidak dengar. Allah menurunkan ayat bilang apa? Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah sudah dengar ucapan perempuan yang berdialog denganmu itu. Allah padahal di atas sana, dengar dia. Sementara aku, kata Aisyah, aku di rumah itu juga aku enggak dengar sebagian pembicaraan mereka. Masya Allah. Ada makna hadisiha. Ini makna hadisnya Aisyah ini. Sehingga ini ayat yang pertama yang menunjukkan penetapan sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini sifat pendengaran dulu. Dari kisah Khawlah. Ketika mengadukan suaminya yang melakukan zihar kepadanya. Apa itu zihar? Oke. Apa artinya zihar? Seorang suami berkata kepada istrinya, kamu seperti punggung ibu. Apa maknanya ini? Maknanya talak apa ini? Talak bain apa itu talak bain? Talak yang enggak ada lagi rujuk padanya. Ada talak bain, ada talak raj'i. Talak raj'i yang masih ada apa ini? Kesempatan untuk rujuk kembali. Talak bain, talak yang enggak bisa lagi kembali. Bahasa kita talak 3. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.